Ya, terima kasih semuanya. Memang kemarin ada program perjuangan di bawah Mahkamah. Tidak apa-apa lah, itu dinamika ya. Dinamika. Yang penting tetap pertemanan harus ada ya. Kita mau lagi diskusi kita hari ini membahas mana, karena seperti yang beredar di sesi pertama tadi, ada persoalan dasar yang kita rasakan nyatanya dan tuntutan kita sebagai aktivis. Artinya bagaimanapun juga nilai-nilai perjuangan yang ada di Prodem harus kita dijaga dan disuarakan agar bangsa dan negara ini tetap selamat sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita tahun 80-an juga mempersatukan Soeharto. Langsung aja, saya kira saya hanya mengantar nih, monggo silakan nih kawan-kawan berpendapat. Ya, terima kasih. Saya mantan ketua RSM juga di periode ke-4 Prodem setelah kongres ke-4 di PKB ya. Pas meninggalnya Pak Mali, saya dipilih di situ. Saya menjadi ketua Prodem pada waktu itu. Nah, saya mengharap bahwa pertemuan hari ini pertemuan resmi Prodem. Saya minta nanti dari hasil pertemuan ini ada statement politiknya. Pertemuan di Bogor, karena Bogor adalah kota yang selalu bergairah untuk politik. Jadi kalau tidak menghasilkan statement politik, jadi hilang ruh kitanya. Terus yang kedua, kalau nanti dalam perjalanan waktu karena gonjang-ganjing politik yang seperti ini, partai-partai politik juga setelah 99 kemarin dalam 20 tahun lebih, sehingga masyarakat kalau tidak pernyataan sekarang sudah bosan untuk partai politik. Saya pikir Prodem menjadi sebuah alternatif. Tinggal bagaimana kita menjadikan Prodem-Prodem yang di luar kota, di kota-kota lain bisa menampung aspirasi ini juga. Karena pergolakan itu seperti kalimatnya Jumhur nanti tadi, Jumhur bilang kalau terjadi tragedi politik lagi jatuh, Prodem ini bangkit di semua kota. Walaupun kemarin waktu terpilihnya Gembos mau melahirkan kota-kota lain itu dilawan sama Santoso. Itu Santoso masih yang kudeta. Dia menolak tumbuhnya gerakan Prodem di luar kota. Kita itu catatan. Jadi saya minta pertemuan ini resmi dengan Prodem. Saya minta ada statement politik. Terus yang ketiga saya minta bahwa Prodem menjadi sebuah alternatif kekecewaan masyarakat terhadap partai-partai, karena semua partai korupsi, semua partai juga seperti itu, menjadi sebuah oligarki. Kita berharap Prodem menjadi sebuah alternatif. Yang keempat, saya mau melihat bahwa sebentar lagi ini kan ada amandemen umpamanya, jadilah ini. Karena semua orang melihat bahwa kondisi politik ini nggak benar lah. Beberapa pengamat politik mengatakan ini busuk. Ya seperti itu. Jadi kalau momennya nanti memang ada amandemen, ya suara Prodem ini harus ada yang kita pilih. Apa yang mau kita suarakan? Kalau saya kepinginnya, karena saya ada di dalam dan tidak bisa berbuat banyak di dalam, jadi saya melihat bahwa incumbent itu jahat. Karena dia 5 tahun berkuasa, dia punya anggaran banyak. Dia merencanakan untuk maju kedua. Dia sembunyikan di semua uang. Dia sembunyikan, dia pakai nanti pada waktu mau kampanye. Jadi dana sosialisasi narkoba, dana udah keluar ini. Jadi nggak mungkin orang bisa menang. Jadi kalau ada orang mau melawan incumbent, bagi saya harus punya sesuatu yang luar biasa. Seperti Jokowi mengalahkan si Poke. Waktu itu fokus sudah pakai juga uang narkoba. Di mana-mana posternya di bawahnya narkoba. Nah, sebagai pemain politik, sebagai aktivis politik kan kita selalu berdebat soal politik. Saya ada satu di antaranya mungkin suara buruh tadi ya. Suara buruh menjadi bagian dari statement kita. Jadi dari sini nanti sampai sore kita membicarakan butir-butir yang mau kita mainkan untuk statement kita sore nanti. Anggap semua koruptor itu harus ada. Nah itu kena kita.
Karena kita ini kan semuanya kadang-kadang kena dengan uang perjalanan. Itu loh. Nomor pada pejabat pasti kena. Jadi jangan semua pilih-pilih. Kamu jadi saya ingin menceritakan di KSP itu tidak punya uang lain-lain cuma uang perjalanan. Jadi yang namanya kawan kita, saya, Binyo, memperbanyak perjalanan. Perjalanan itu ada dua. Kita rencanakan sebuah program untuk dimainkan di daerah. Atau mungkin kawan-kawan daerah telepon, kau bikinlah sesuatu elaborasinya bukan ke situ dong. Enggak. Kecuali mana benar. kecuali surat Iya. Artinya sebagai isu politik benar. Sebagai isu politik benar. Tapi bahwa kita kena. Bongkar Jiwasraya, bongkar Jiwasraya sampai ke akar-akarnya ya. Lanjut. Ya, kan kira-kira begitu. Jadi kalau kita sudah di dalam, karena politiknya seperti ini, jadi suatu pasangan antara bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, itu di hari pertama pembahasan pertama pembiayaan bagaimana menang. Begitu pembiayaan menang terjadi pilar. Nanti program-program ini Bapak yang pegang. Program-program ini saya. Jadi ketika SBY sama Yusuf Kala itu pegang gas, minyak, segala macam itu. SBY sebelah sini. Begitu SBY, begitu Jokowi dengan Yusuf Kala juga begitu. Jadi yang listrik, gas, segala macam itu Yusuf Kala. Bagus lah ya. Bagus. Karena beban biayanya besar. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Kalau kita membiarkan politik seperti ini, ya begini terus. Nggak bisa nggak? Jadi Luhut kayak Jokowi nggak bisa masuk ke listrik. Listrik itu miliknya Yusuf Kala pada waktu itu. Ketika banyak orang antri mau mengambil proyek-proyek di PLN, tapi izin mereka. Nah, mendobrak itu, dominasi itu, ada yang namanya itu, ya nggak bisa. Nah, itu yang terjadi pada saya pada waktu kita di istana, didatangkan berbagai perusahaan, mereka ingin ikut antri di PLN, nggak bisa. Itulah terus kejadian 4 proyek besar PLN terbongkar semua tuh. Yang kejadian kemarin semuanya di kantornya JK, bukan di kantornya SBY, bukan di kantornya Jokowi. Nah begitulah kira-kira. Jadi kalau kita membiarkan politik seperti ini, ya kita harus buat juga apa yang harus dilakukan kita di proyek. Atau kita menawarkan sebuah sistem politik yang lain. Kan dulu juga kita yang menawarkan 3 partai harus multi partai. Terus kita bilang demokrasi tertutup, kita bikin terbuka. Akhirnya jebol semua coba. Pasal 6 itu saya masih ingat tuh, namanya Pak Rahmat Basuki, kelompok Pergerakan Islam. Bukan Rahmat Basuki yang meledak BCA. Kelompok kawan-kawan Islam itu pertama kali mereka protes pasal 6. Karena pasal 6 itu sudah dicabut. Warga negara asli menjadi warga negara. Disitulah terus Ahok bisa jadi gubernur, si Ano bisa jadi. Nah, pertama kelompok Islam itu menentang itu. Dan itu karena dobrakan kita menginginkan demokrasi yang liberal. Nah, apakah setelah 20 tahun lebih ini kita melihat demokrasi yang sangat menjadi mahal, sehingga tidak mungkin orang Muslim kita ini bisa masuk, bisa menang. Nah, Sudah terbukti ya. Ya, sudah terbukti. Tidak bisa. Kecuali dia ditaruh nomor 1 dengan disiapkan uang seperti Desmond, Pius. Nah, Pius pun kemarin nomor 1 kalah. Nah, maksud saya kalau kita memang aktivis politik, kita mau menawarkan sistem politik apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketika kita bersepakat mengusung demokrasi, pluralisme dan sebagainya, aktivis itu garda terdepan dari dulu. Kecuali kita tidak terperangkap dengan isu-isu sara, isu primordial dan sebagainya. Tapi hari ini kita terperangkap oleh itu dan kita tidak mau menyadari secara terbuka siapa penyebab soal ini gitu loh, ya kan? Kalau kita mungkin masih bisa memfilter soal ini gitu, tapi kalau masyarakat secara umum konflik horizontal dibikin, nah Prodem bertanggung jawab secara moral, secara politik terhadap soal-soal seperti ini. Dalam tanda petik pembiaran situasi yang terjadi, ya pada akhirnya akumulasi makin membenarkan itu lahirnya koruptor-koruptor yang luar biasa bejatnya itu hari ini kan. Presiden ngomong salah, coba searching sekarang di Google. Berapa banyak di era Jokowi itu pelanggaran undang-undang?
Berapa banyak menteri dalam negeri melanggar undang-undang? Undang-undang itu untuk ditaati, dilaksanakan. Law enforcement di situ kan, pastian penegakan hukum. Yang terjadi sebaliknya, gitu loh. Terus apa peran Prodem itu? Undang-undang di segala dimensi kehidupan. Tadi seorang Abdul Hakim, sahabat kita, bayangkan kalau apa tadi Kim di jalan akan menggugurkan banyak undang-undang, itu undang-undang yang sah semua gitu. Dan itu berdampak pada soal penderitaan orang banyak. Karena saya kira terkadang kita agak romantis dengan pikiran-pikiran masa lalu yang justru masih hari ini kontekstual. Bahwa bagaimana kekuasaan ini mengambil kebijaksanaan harus benar-benar mempertimbangkan efek kesengsaraan bagi orang banyak. Yang terjadi adalah bagaimana pengambilan kebijaksanaan menguntungkan kekuasaan, menguntungkan kaum oligark. Tadi itu, menguntungkan pengusaha, menguntungkan taipan. Itu aja kan kalau mau jujur. Nah sekarang bagaimana Prodem kembali kepada ruhnya, peduli soal-soal ini gitu. Kenapa kita semua sama-sama mengingatkan kritisisme menjadi metodologi dalam berpikir, bukan kritisisme sekedar slogan gitu. Seorang terlepas beliau itu jenderal, kemarin seorang Joko Santoso di acara Malari ya kan, selalu diberi kesempatan untuk sambutan, dia juga mengingatkan soal itu. Saya nggak melihat seorang Joko Santoso, tapi pikirannya saya kira benar itu. Dan bagaimana dia membenarkan bahwa anak muda sekarang di era milenial dan sebagainya, pelihara jaga itu sikap kritis gitu. Karena kekuasaan ini memang udah kacau. Kalau mau jujur negara ini, ya kan? Prediksi dulu kita melawan kediktatoran Soeharto, ya kan? Tapi kalau mau jujur, ada pikiran-pikiran dia yang saat ini kontekstual, yang saat itu dia sudah ingatkan. Bagaimana soal dominasi asing menguasai segala sektor kehidupan, menguasai produk, terus apa? Kita mau apa? Kita dapat apanya gitu loh, ya kan? Kalau mau jujur sekarang kan kita udah terbuka nih semua. Jadi orientasi ekonomi kita kepentingan siapa, segala macam. Berani nggak kita mengatakan bahwa memang kekuasaan yang berjalan selama ini sudah gagal melahirkan kesejahteraan yang signifikan terhadap masyarakat luas? Pertumbuhan ekonomi nggak beranjak dari 5%. Dan siapa yang menikmati? Kalau dulu kita jago benar kita ngomong trickle down effect, perembesan ke bawah, mengkritik trickle up effect, konglomerasi yang lahir. Apakah hari ini itu tidak terjadi? Lebih parah. Kalau dulu 80% aset ekonomi nasional dikuasai segelintir orang, 300 konglomerat, ya kan? Kalau sekarang hampir 70% aset ekonomi nasional dikuasai 10 orang. 10 orang ini siapa? Ya kan? Ada listnya. Dan siapa pemainnya di belakangnya? Ya kekuasaan. Inilah kaum oligarki yang merusak. Kita bicara demokrasi, bicara keadilan, bicara semuanya gitu. Nah bagaimana Prodem juga sama-sama kita ingatkan kembali soal ini. Kalau kita bicara tujuan, diingatkan saya kira banyak teman-teman, ruhnya Prodem. Kita tidak menolak, bahkan kita mensupport teman-teman berada dimanapun gitu, ya kan? Karena memang harus seperti itu. Mohon maaf, saya kasih ilustrasi sedikit yang saya kira kita semua sudah paham. Seorang Muammar Gaddafi, dia merancang perubahan, merubah monarki menjadi republik cuma 10 tahun, dan itu di SMA, ya kan? Dia masuk di angkatan darat, tamat letter, kapten dia pimpin, semua lini. Dalam 10 tahun dia berproses, banyak dinamika yang bisa sebenarnya menggugurkan komitmen, tapi tidak. Perbedaan itu terjadi dinamika, tapi tidak menggugurkan komitmennya. Sehingga momen yang pas, dia pimpin perubahan, tumbang Raja Idris, monarki jadi republik. Karena komitmen terjaga. Nah di kita tidak, ya kan? Mohon maaf, apakah orientasi kita semua ini sekedar how to get max money selesai, atau how to change? Ideologi kita kalau mau jujur kan dulu how to change. Kita melawan kediktatoran, rezim yang busuk segala macam dulu, Orde Baru. Bagaimana perubahan terjadi? Di situ bicara sistem politik yang tadi Victor bilang, bagaimana kehidupan partai politik. Di situ bicara penegakan hukum, macam-macam. Nah, kalau sekedar orientasinya how to get max money, ya susah. Kita lebih baik masing-masing aja. Kalau Om Pi bilang bubar atau melawan, gitu aja. Ya kan? Lawan. Nah, Prodem ini kan dia punya ruh yang luar biasa sejarahnya. Jujur kata,
perubahan 98 itu akumulasi perjalanan panjang dari 80-an, kebangkitan gerakan mahasiswa, terus kemudian menjadi gerakan rakyat, civil society, itu di 80-an setelah mati suri panjang kan, dari era NKKBKK, tarik dari mundur. Nah sekarang, Prodem mau ngapain gitu, atau sekedar kita, ya, lu di mana, udah selesai setelah itu gitu loh. Nah refleksi seperti ini sangat bagus dan sering terjadi, tapi ya itu tadi, mohon maaf, mungkin kebodohan saya, kelemahan saya, yang saya bilang skeptisisme saya ini, ya karena setelah itu ya udah masing-masing masa bodoh gitu. Gua ada di kekuasaan, itu urusan gua, mana air kobokan, mana air minum, gua nggak bisa bedain, urusan gua gitu loh. Siapa suruh lo gitu loh, ya kan? Nah, kalau ini yang terjadi, ya jangan bermimpi kita membangkitkan munculnya problem-problem lain yang lain, karena semua juga bisa mencerna, semua bisa melihat semua, ya kan? Nah, ya mungkin ya itulah kelemahan saya mungkin ya, kebodohan saya dalam melihat proses, tapi di balik itu semua justru saya punya pemahaman dan saya meyakini bahwa sejauh deideologisasi terus menggerus platform politik perjuangan yang tadi disinggung Eko, hitohnya itu, jangan harap Prodem itu bisa eksis. Hanya dua pilihan, bubar atau melawan. Baik, terima kasih. Melawan dulu. Terima kasih. Jadi ya, tambah satu lagi ya, pesan kita. Hah? Udah gitu. Sebetulnya Prodem ini berdiri untuk forumnya angkatan 80. Hanya itu, tidak ada lagi. Tiba-tiba ada dinamika dari kegenitan teman-teman juga sebetulnya, bahwa orang-orang lain kan yang di atas 80 itu. Jadilah kemudian kongres di mana? Di bukan yang belum salah. Oh di kan PKBI. Oh iya. Itu kemudian chaos. Itu. Nah, chaos itu mengimbas pada arah gerakan jadinya. Ya, sehingga nggak karuan. Ya terakhir semua maunya, ada kudeta juga, ya kan? Karena memang semua maunya. Terakhir ini saya melihat yang semua maunya itu adalah sampai pada posisi yang memalukan. Terbentuk sudah ada panitia katanya untuk kongres, dan itu dengan bangganya ketemu Bamsud ya. Pasti di kepala saya pasti ini urusannya duit. Padahal kita ini kan aktivis dan mengaku banyak orang. Sampai di depan acara demo itu saya bilang sama siapa, Wayan ya, ketuanya. Wayan, untuk kongres berapa kebutuhannya? 400 juta bang. Kecil, saya bilang. Kumpulkan 400 orang. 1 juta cukup. Kau bilang 1 miliar, kumpulin 1000 orang. Kita mampu kok. Masukkan aku sebagai listening di sini. Walaupun kita nggak kaya, tapi Ada. kita punya. Nah maksud saya, uang itu jangan kemudian merontokkan idealisme kita, merontokkan nilai-nilai yang ada sama kita. Katakanlah, ini mohon maaf ini mungkin tidak terjadi, tapi ini bayangan saya. Kalau itu dikasih sama Bamsud itu atau para politisi, mereka itu kan koruptor juga, korupsi ratusan miliar cuma ngasih 100 juta, udah belaga dan mau datang ke kongres dan bicara. Bicara pula. Iya. Sebagai bohir. Ini kan gila ini. Speak. Saya ingat betul waktu PDIP. Waktu PDIP berdiri, itu kekuatannya itu adalah uang dari gang ke gang datang. Lepas dari benar enggaknya, tapi isunya begitu kuat. Sampai ada kongres di Bali yang pertama. Dan kami ini kan salah tim pembelanya Megawati. Ya, BBHI. Gitu, mayoritas. Nah, maksud saya itu roh dia dapat PDIP. Dari awal. Iya kan? Nah, maksud saya Prodem ini juga harus tidak boleh begitu. Kok kita jadi gembel gitu, kok Islamis? Sedih saya. Nah,
Depan langsung depan. Saya mau memanfaatkan forum Bogor ini bahwa kita coba untuk kembali solid bahwa itu 80. Apakah panitia itu kita biarkan, kita nggak usah berantem karena itu memakan energi, ya kita buat sendiri, ya kan prodem kita ini. Jadi ada kawin yang benar gitu loh. Itu loh maksud saya yang pertama. Kalau ya kita buat bahwa kita memang kita punya kemampuan. Kalau mau di tempat yang mewah sekalipun, kenapa tidak? Tapi itu diri kita sendiri. Siapa kita ini? Gitu. Saweran gitu kan? Dan itu kita expose itu bahwa itu kita sendiri. Tidak ada alternatif. Kalaupun ada orang yang punya kemampuan, katakanlah dia jadi politisi, katakanlah kayak Trimek, itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Iya kan? Harus begitu. Bitor mungkin sudah mampu 10 juta, nggak bisa Tor, cukup 1 juta. Nah kan begitu kan? Itu luar biasa kan? Cukup bisa kok. Kalau itu aja kita tidak mampu, jangan bicara politik yang lebih besar. Kita tiba-tiba melawan oligarki, ya kan? Mau kosong itu. Nah, jadi moralitas yang pertama yang kita bangun itu dulu. Baru kemudian kita berkongres, kita jelaskan semua dari mana ini sampai terjadi kongres. Nah, yang kedua dalam konteks politik, saya kira Prodem bisa kesempatan untuk mencuri posisi politik. Bayangkan yang namanya gerakan rakyat itu kan yang paling terorganisir adalah NGO sebetulnya. Tapi NGO semua sudah dicuri, sudah mati. Nah, jadi rakyat itu sebenarnya mau ngomong sama siapa? Tidak ada. Partai itu kalaupun ngomong dalam soal kasus ya, itu ada ya pragmatismenya terbangun gitu. Jadi memang bukan gerakan. Nah, kita ini kan Prodem ingin mengajak kalau memang situasi yang sangat genting, saya kira people movement itu kita pimpin. Bukan tidak mungkin kita harus jadi presiden di antara kita. Wajib kita tidak mungkin. Kira sebelum kita mati, saya kira keberhasilan kita tuh di situ. Negara kita pegang. Saya tidak tahu bagaimana mekanisme nantinya. Karena ada undang-undang harus melalui partai, individual lah boleh. Tapi ya kita bisa main, kita tekan gitu. Rakyat saya kira sudah muak juga dengan partai. Jadi cuma tidak ada kelompok yang mau main. Nah, saya kira kita aktivis angkatan 80 ini saya kira sudah tercatat. Siapapun dia, kalaupun nanti ada apapun, ada tertangkap sekalipun, udah ada rekodnya masing-masing kok kita ini. Kuat kita ini. Gitu. Bukannya baru lahir kemarin. 98, ya mohon maaf ini, itu kan tidak tiba-tiba. Itu kan proses panjang dari perjuangan kita. Hanya memang tahunnya sudah momentum aja dia untung gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman yang mengaku aktivis 98 dan itu menganggap itu berjuang, dia hanya pragmatis saja. Bagaimana jadi menteri atau apa gitu loh. Hanya itu. Apa rekodnya nggak ada? Rekodnya nggak ada. Nah, jadi peluang emas ini tinggal kita mau manfaatkan tidak. Jadi saya mau bilang dalam konteks ini, angkatan 80 aktivis 80 dimanapun Anda berada, ya, mau di dalam kah, mau di luar kah, kembali ke kita adalah Prodem. Gitu. Nah, ini soal bermain politik nanti. Ini saya mau beranalogika. Saya mengamati di tahun 80-an bagaimana kampus itu didorong oleh seniornya untuk garang. ya Karena saya di Bandung, saya mengamati pemain ITB. Itu senior ITB itu mendorong semua jadi demonstran. Jumhuri kan salah satu orang yang dijorokin jadi aktivis juga sama seniornya gitu. Nah, kalau kampusnya garang, mereka yang ada di luar itu jadi punya wibawa. Nah, saya kira analogika ini mungkin bisa kita pakai di dalam Prodem. Kalau Prodemnya ganas, kritis gitu ya, ganas dalam tanda kutip, saya kira kawan-kawan yang di dalam atau dimanapun itu akan ditakuti gitu.
Logikanya di situ kalau menurut saya dalam konteks bermain politik. Nah, oleh karena itu sayang kalau Prodem menyia-nyiakan semua peluru yang ada ini, ya kan? Baik itu dalam konteks yang membangun demokrasi maupun dalam konteks berpolitik itu kita biarkan. Gitu. Saya tidak percaya kalau Prodem besok ini dibentuk oleh kawan-kawan panitia itu tidak lebih mau cari duit saja. Ya, tapi dan itu bukan sikap kita. Cuman ekonomi kreatif lah. Ekonomi kreatif. Iya. Kementeriannya jalan. Iya, itu ya. Kita sudah teruji. Kalau soal hidup kita jago aja. Kita bisa hidup. Kalau usah dibantu orang lain kita bisa hidup. Nah, jadi saya kira Bogor menjadi awal dari sebuah gerakan pro demokrasi yang kembalikan seperti halnya Tuhan. Saya kira begitu ininya. Nah, saya kira Victor sudah memulai juga. Tidak boleh ini sekedar pertemuan, tapi harus ada minimal ada statement politik dan kemudian rebut semua Akses. aura yang berceceran itu bahwa inilah Prodem. Itu. Ya, jadi supaya orang fokusnya ke sini. Saya kira itu aja. Makasih. Sudah mulai soal panitia dulu nih bos. Panitia penting ditindaklanjuti. Ya. Katakan udah ada nih. Posisi kita gimana? Saya terus terang tidak terlalu aktif di Prodem, tapi saya monitor terus. Saya diajak ambil waktu itu, ayo pas saya lagi nggak bisa. Bagaimanapun, dimanapun kita posisi, kita adalah aktivis. Aktivis yang tidak pernah bisa mematikan daya kritis kita. Even Teddy yang ada di komisaris, even Victor, semoga Victor kritis sekarang bukan karena dia nggak dipakai lagi, tapi memang data. Ini yang pasti dari dulu Victor begitu. Iya. Tapi memang begitulah Victor, gitu kan? Artinya kita ada di manapun, ya, tetap kita akan kritis. Seperti Teddy selalu galau dengan korupsi yang ada ini. Di WA-nya, gue suka intip lawan koruptor. Artinya dimanapun berada kita nggak ada lagi yang namanya polarisasi. Ya. Kita lahir dari jalanan, ya. Kalau kawan-kawan yang sudah menikmati penjara, itulah untuk menguatkan diri kita sebagai aktivis. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mati. Amin. Dan yang kurang ajar adalah kita dimatikan oleh yang namanya uang. Henry ngajak saya pertemuan, duitnya dari mana? Udahlah kita iuran. Gua yakin kawan-kawan masih mau. Nah, ada Victor. Kita ketemu di sini, modal gua lagi nggak punya pekerjaan, gua jobless. Gua datang ke sini pakai kereta api, modal cuma 20.000 perak. Sampai gua ke sini. Gua ingat dulu zaman almarhum Darwin ada. Ini gua mau nostalgia dikit. Gua keliling kemana-mana ke Pulau Jawa, modalnya 2 pensil itu. Gua datang ke Bandung, ketemu kawan-kawan, dikasih ongkos. Gua bisa berangkat ke Semarang, gua bisa berangkat ke Surabaya, gua nyampe Sulawesi. Ternyata adalah kesamaan kita. Kebanggaan kita, pride kita adalah harga diri kita yang tersisa sekarang. Kalau kita bikin kongres dibiayai oleh orang-orang yang nggak jelas, buat apa? Tolak. Langsung dari senator. Jawaban dari senator. Sekarang posisinya kita semua bukan dalam kemewahan ekonomi, tapi kita punya kepedulian yang nggak selesai. Saya punya anak Cibodas. Waktu kita datang ke Cibodas dia masih SMP, masih SD malah. Dibantu masuk kuliah. Sekarang udah mau selesai sekolah notaris. Dia nanya,
teman-teman pada kemana ya? Ini gimana kasus yang Cibodas ini? Ini sekarang Cibodas sudah pindah tangan lagi nih pemiliknya. Dengar-dengar katanya punya anaknya SBY. Kita sampai sekarang sebenarnya tidak pernah tuntas menyelesaikan masalah rakyat ini. PR kita banyak sekali. Datang ke Cijayati, ketemu dengan keluarga almarhum Haji Dodo. Ini gimana ya kita sekarang? Tanah kita belum diberes-beresin juga. Mungkin kalau kita datang ke Majalengka, tanah masih dikuasai oleh Allah. Kalau kita datang kemana lagi, masih mereka yang berkuasa. Kita nggak jadi apa-apa, rakyat nggak jadi apa-apa, dan kita pun tidak jadi apa-apa. Kalau mendapat cuma recehan aja, kita tidak orang pikiran. Kalau Prodem sekarang, anak-anak muda Prodem angkatan 90-an, 2000-an, kerjaannya kesana-sana jaluk, minta-minta, mengemis. Bukan itu jiwa Prodem, bukan itu jiwa aktivis. Apa yang dikatakan oleh Hariman itu benar. Aktivis itu bukan profesi. Aktivis itu bukan buat cari duit. Aktivis itu tergerak hatinya ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat ketidakberesan negeri ini. Tergerak hatinya, dimanapun dia berada. Kalau perlu kata Hariman, kita berdiri sendirian, suarakan itu. Itu aktivis, itu Prodem. Jadi kalau sekarang Prodem dipimpin oleh orang yang mau menjual Prodem bukan untuk kepentingan rakyat, ya aku nggak ikut. Enggak. Kalau sekarang Henry bilang nanti kawan Bogor mau dikasih untuk pimpin Prodem, gua nggak mau. Karena gue bukan pemimpin yang ada di depan. Kerjaan gue dari dulu selalu gue ada di belakang. Tuturi Handayani. Sekarang depan. Udah waktunya potensi. Udah lewat. Jadi Bogor, udah kongres di Bogor. Jadi Kamu kan di Bogor. Jadi Akasia punya Bogor. Jadi kita punya harapan terhadap Prodem. Kekuatan yang lain sudah nggak ada. NGO sudah selesai, sudah tutup. Ormas semuanya udah serba duit, nggak ada. Partai politik serba duit, nggak ada yang namanya kongres politik, partai politik. Tidak ada duit yang beredar. Semua serba dagang, jualan. Lembaga survei sama aja. Seorang Denny JA untuk jadi komisaris nggak minta. Nggak ada tuh yang namanya Jokowi ingat ke Denny JA, nggak ada. Kalau Teddy mau cerita bagaimana jadi komisaris, nggak ada tuh. Jokowi yang nunjuk, nggak ada. Perjuangannya beda. Jadi beda nih. Kita nggak ada urusan dengan menjatuhkan atau siapa. Tapi ketika siapapun yang jadi pemimpin negeri ini menjual negeri ini, menindas tadi dengan menerbitkan Omnibus Law akan menghancurkan kehidupan buruh, ya harus dilawan siapapun. Juga untuk buruh juga ada kritiknya, bro. KSPI jualan, organisasi buruh yang mapan jualan, laganya ada demo-demo, kasih panggil di sana selesai. Sama aja sekarang, organisasi itu jadi jualan. Lebih tepatnya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Saudara seorang kafir liberal sudah benar ekonomi kreatif. Jadi terus terang kita rindu suasana kayak gini. Sudahlah, urusan duit nggak usah jadi penghambat. Kemarin bilang ke teman-teman isi Sabti itu, lu ngapain kongres di hotel Bang Wit? Di tempat Agus Lennon aja.
kita kongres itu, duitnya tuh membantu keluarganya Agus Levan. Kita ngopi, kita bayar, makan bayar, bantu teman kita. Oh beda dong kalau di hotel. Apa yang beda? Orang dinilai bukan karena kita kongres di hotel. Yang dinilai adalah ketika kita keluar beres kongres, keluar statement, keluar tindak lanjut ya, gerakan yang nyata dari Prodem. Itu yang dinilai. Jadi sekarang kenapa kita diskusi di sini? Kita punya harapan terhadap Prodem. Itu aja. Selama kita punya harapan itu harusnya Prodem tetap hidup. Terima kasih. Pindahin kongres, ya. Kongres pindahin dari Kasia pindah ke Agus Lenon. Statement politiknya itu.